Acara ini dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Dai TV yang diberkahi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali kita berjumpa lagi pada sore hari yang sangat berkah pada bulan suci Ramadan ini dengan mengangkat sebuah topik yang saya kira perlu kita paham bersama. Mungkin kita sudah paham, tapi dalam perspektif yang lebih komprehensif, kadang-kadang kita juga perlukan. Izinkan pada kesempatan ini saya membahas iman, akhlak, dan syariah. Jadi apa iman itu? Iman itu sebetulnya dari bahasa Arab, dari akar kata amanah. Amanah itu artinya aman, ya, kita kan aman, ya. Nah, kenapa disebut aman? Amanah aman. Jadi orang yang merasa aman, bahasa Arabnya mukmin. Jadi kalau orang beriman seharusnya merasa aman, ya kan? Kenapa merasa aman? Karena dia amanah. Jadi iman, mukmin, amanah, amin, ya kan? Nah, inilah enaknya tuh kalau dibahas semantik bahasa Arabnya. Ya, kalau ingin merasa aman, amanahlah. Bagaimana caranya mempertahankan amanah? Berimanlah. Nah, orang yang merasa aman pasti akan disebut orang mukmin. Orang yang mukmin tidak bisa disebut mukmin kalau tidak amanah, ya kan? Nah, jadi iman itu biasa diartikan bahwa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Biasa disebut dengan at-tasdiq bil lisani, diungkapkan dengan lidah, ya. Saya ulangi, al-iqrar bil lisani, diungkapkan dengan mulut, lidah, ya. Wa tasdiq bil qalb, dibenarkan oleh hati, ya. Wal amalu bil jawarih, diamalkan oleh anggota badan. Tidak bisa disebut orang itu beriman sempurna kalau hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tidak salat, tidak puasa, hanya mulutnya beriman, tapi perbuatannya tidak beriman. Tidak bisa juga disebut beriman kalau hanya perbuatannya salat misalnya, mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya bohong. Itu namanya munafik. Banyak tuh pada masa Nabi, aku Islam kok, asyhadu an la ilaha illallah, ini aku juga salat, ya, tetapi hatinya bohong. Aku tipu kau, katanya. Nah, seorang yang beriman itu benar-benar mengucapkan apa yang diucapkan, dirasakan dalam hati, dibenarkan dalam hati, diamalkan dalam bentuk perbuatan. Kalau itu sudah terlaksana nanti, itulah nanti akan kita menunaikan kewajiban, ya, menghindari larangan-larangan. Di situ nanti kita akan bicara tentang syariah. Dan di situ juga kita bicara tentang akidah. Akidah itu kan adalah kepercayaan sangat dalam. Kalau iman itu action akidah itu sendiri. Nah, mungkin nanti kita akan bahas juga apa itu akhlak. Jadi buah iman dan akidah inilah nanti melahirkan keindahan perilaku, kesantunan perilaku, ketawaduan, kekanaahan, ya kan? Itu namanya akhlak. Jadi akhlak itu artinya perilaku yang santun, perilaku yang sopan, perilaku yang beradab sebagai buah daripada keimanan itu sendiri. Ya, yang beragama itu bukan hanya mulut, tetapi hati kita juga harus beragama. Action pun juga harus beragama. Nah, kalau kita hanya di mulut, pokoknya kita hebat lah. Ya, kita perlu membantu masyarakat. Tapi begitu diminta bantuan,
ngeluh duluan, ya kan? Nah itu tidak bisa disebut orang yang beriman. Ya, mampu mengucapkan segala macam 1000 kata bisa diucapkan, satu pun kata tidak mampu direalisasikan. Orang yang berakhlak itu satu kata dengan perbuatan, mengetahui apa yang dia lakukan, dan melakukan apa yang dia ketahui, dan berbagi energi positif kepada orang lain. Nah karena itu, Bapak Ibu para pemirsa semuanya, mari kita mulai mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita termasuk orang yang beriman? Sudahkah kita termasuk orang yang berakhlak? Kombinasi secara paralel antara ini, yang dua hal ini, itulah yang disebut dengan muslim yang sejati. Tapi penjelasannya nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa, semakin asyik kita dalam detik-detik menjelang menjelang buka puasa ini. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, pembahasan kita mengenai iman, akidah, syariah, dan akhlak. Ya. Jadi fondasi sesungguhnya itu yang paling dalam, yang paling basic itu iman. Tapi di samping iman itu ada akidah. Jadi akidah itu bingkainya, tapi dalamannya akidah itu adalah iman itu sendiri. Sesuatu yang tumbuh dari akidah, iman, akidah ini, itulah yang disebut dengan syariah. Tapi sesuatu yang tumbuh dari syariah, itulah nanti yang kita sebut dengan fikih atau hukum Islam. Ya, kombinasi yang tumbuh di atas akidah itulah nanti penampakannya adalah akhlakul karimah. Akhlak ini adalah aksesoris tapi sangat penting. Para pemirsa, bulan suci Ramadan ini sarana untuk memperkuat akidah, memperkuat keimanan kita. Karena kalau orang nggak biasa berpuasa, berarti akan memanjakan mulutnya, ya, memanjakan perutnya. Nah, orang yang memanjakan perutnya, memanjakan mulutnya, ya dunia fisiknya pun juga bisa gendut. Ya penyakitnya pun juga bisa macam-macam. Karena separuh penyakit itu kan dari meja makan. Penyakit itu bukan hanya dari virus, dari penyakit. Tapi keenakan, kelezatan makanan di atas meja makan, itu juga separuh penyakit itu dari sana. Kolesterol ada di meja makan. Asam urat juga ada di sana, ya kan? Gula juga ada di sana. Ya, belum lagi keracunan. Nah, kalau orang mampu menjinakkan mulutnya, ya, mampu berpuasa, maka diharapkan bukan hanya untuk menyehatkan jiwanya, akidahnya, spiritualnya, badannya pun juga ikut akan sehat. Sumu tasihun. Jadi kalau kita berpuasa seperti saat ini, bulan suci Ramadan ini, yang kita perbaiki itu bukan hanya badan, tapi juga psikis, spiritual akidah kita, akhlak kita, perbuatan kita. Nah, inilah rahasianya puasa sebagai bengkel untuk memperbaiki kualitas diri kita sendiri. Selama ini kan kita sembrono, makan sembarangan. Kapan waktunya lambung kita itu dibersihkan? Bersihkan lambungnya dari makanan sembarangan dengan mengatur pola makan melalui puasa. Dan tentu ya, para pemirsa, sebetulnya kalau ingin sempurna, tidak cukup puasa itu hanya dilakukan pada bulan suci Ramadan. Kita juga diminta oleh Rasulullah puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Tidak ada orang yang rugi berpuasa. Tidak ada orang yang sakit karena puasa. Justru orang itu beruntung karena puasa. Orang itu sehat karena puasa. Memang sedikit agak loyo, ya, terutama bagi mereka yang tidak biasa puasa. Tapi kalau kita membiasakan diri kita puasa Senin Kamis, nggak ada problem. 24 jam bisa kita nggak makan, tidak minum, nggak ada masalah. Ini kan cuma berapa? Apalagi kalau kita puasa di musim dingin di Eropa atau di Amerika, kan puasanya pendek banget itu kan. Ya, kita sahur jam 6.
jam 4 sudah buka. Tapi juga kalau puasa di musim panas, wah itu panjang tuh. Sahurnya jam 2, 24 jam bisa kita nggak makan, tidak minum, nggak ada masalah. Ini kan cuma berapa? Apalagi kalau kita puasa di musim dingin di Eropa atau di Amerika kan puasanya pendek banget itu kan. Ya, kita sahur jam 6, jam 4 sudah buka. Tapi juga kalau puasa di musim panas, wah itu panjang tuh. Sahurnya jam 2, ya. Kemudian buka puasanya jam 10 kalau musim panas. Nah, kalau kita di Indonesia enak sekali. Tidak pernah berubah-ubah kayak gitu itu. Puasanya seimbang siang dan malam dia. Jadi kita jam 6 sore, jam 6 pagi, mataharinya tuh tidak jauh beda dari sekitar itu juga kan. Nah, syukurlah bangsa Indonesia, mari kita berpuasa situasi normal seperti enak sekali kan. Ya, menarik membicarakan negara lain. Kita Bapak Ibu para pemirsa, kalau sudah keliling di beberapa negara, akhirnya kita berpendapat, berkesimpulan, negeri yang paling stabil, negeri yang paling indah, negeri yang paling nyaman, Indonesia. Kita pakai batik seperti ini sepanjang masa kan. Lukisan surga dalam Quran, jannatin tajri min tahtil anhar. Jannah itu artinya ada taman-taman, di sela-sela taman itu ada air yang mengalir, ada bidadari. Persis sama di puncak katanya. Puncak itu juga ada bukit, diselimuti oleh kebun teh, di sela-selanya ada air bening yang mengalir. Ya. Di samping-samping itu juga ada bidadari yang bisa dikawini sesaat. Nah, itu surga beneran tuh. Nah, tapi saya ingin mengingatkan bahwa hati-hatilah. Kita nggak boleh kawin mut'ah, nggak bisa kawin kontrak. Jangan mempermainkan perkawinan, jangan mempermainkan perempuan. Ya, Indonesia negeri seperti surga, tapi tidak boleh masuk neraka ya kan. Ya, jadi kita ingin agar masyarakat kita bangsa Indonesia ini surga di dunia, tapi juga nanti surga di akhirat kelak. Maka itu kita berpuasa, kita menjalankan amaliyah Ramadan kita siang dan malam seperti ini para pemirsa. Dan dengan demikian, insya Allah kalau kita mengamalkan, mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk alam semesta yang subur seperti ini, benar-benar kita Indonesia ini adalah surga di dunia, surga nanti di akhirat. Nah, para pemirsa dimanapun juga berada. Ya. Saya simpulkan, iman adalah kekuatan batin seseorang. Kenapa itu terjadi? Karena percaya ada Allah segala-galanya bagi siapapun dan oleh siapapun. Konsekuensi keimanan kita itu maka kita harus menegakkan syariah, hukum-hukum. Ya. Kemudian sesudah itu nanti tidak sempurna kalau orang itu hanya mengamalkan syariah, tapi dia harus juga mempercantik dirinya dengan akhlakul karimah. Ya kan, akhlakul karimah itu seperti apa? Misalnya, akhlakul karimah itu perilakunya santun, persis seperti orang Indonesia. Maka itu kita di Indonesia itu bangga betul di Arab Saudi itu. Setiap tahun kita mendapatkan penghargaan jamaah haji yang paling santun, yang paling sedikit pelanggarannya adalah jamaah Indonesia. Padahal 1/5 jamaah haji seluruh dunia itu adalah orang Indonesia. Nah, kenapa? Maka itu banyak sekali orang-orang luar negeri. Bagaimana sih sistem pengaturan hajinya di Indonesia kok pelanggarannya sedikit sekali? Yang banyak melanggar itu mereka-mereka yang ada yang bertengkar, ada yang macam-macam lah. Nah, kita orang Indonesia itu terkenal sangat santun. Ya. Kenapa? Karena alamnya yang membuat dia halus. Jadi negara panas, negara kering itu kan ternyata juga membawa akibat pada perilakunya yang keras dan kasar. Negara yang indah seperti ini Indonesia itu juga membawa dampak. Ya, orang luar negeri mengatakan gadis-gadis Indonesia itu cantik-cantik, tampan-tampan, halus-halus. Ya, maka itu banyak teman-teman pingin sekali kawin dengan orang Indonesia. Ya, teman-teman kami di Amerika. Kenapa mereka itu? Karena mereka terkenal dengan kesantunan. Coba kita lihat, mohon maaf ya saya tidak menggeneralisir Barat itu ya.
itu istri di sana itu nggak bisa diperintah-perintah, mereka itu sangat mandiri kan. Perempuan di sana sangat otonom. Kalau dikatakan enggak, kalau di sini kan apa kata suami? Iya sih kalau menurut saya nggak mau, tapi bapaknya suruh ya udah terpaksa. Jadi kalau mau dapat istri yang paling saleh, yang paling nurut, yang paling bahagia, kawinlah dengan orang Indonesia. Akhlaknya sangat bagus, menghargai mertuanya. Nah kalau orang sesama kita, waduh, bertengkar tuh. Nah, jadi saya kira ini poin yang sangat positif. Mari kita membentuk akhlakul karimah melalui ibadah puasa seperti kita sekarang ini. Jadi puasa itu sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas akhlakul karimah kita. Ya. Dan jangan hanya puasa, tetapi juga amaliyah. Aksesorisnya Ramadan itu kan ada ngaji, ya kan? Ada anjang sana ke panti asuhan, ya. Kemudian juga kita memperbaiki, bersihkan rumah, bersihkan semua lemari, pokoknya cat rumah menjelang Lebaran. Itu kan harus indah. Bunga-bunga Ramadan itu artinya jangan hanya mendandani dirinya sendiri, tapi rumahnya, pekarangannya ditata. Seolah-olah bulan Ramadan itu bulan ketuhanan buat kita yang beragama Islam. Bersih, harum, putih, dan cantik. Nah itu. Jadi bukan hanya dosa bersih, bersihkan dosa dari badan. Pekarangan kita pun juga bersih. Rumah kita pun juga didata sedemikian rupa, perabotan diatur sedemikian rupa, sehingga Lebaran, waduh, semuanya serba baru. Ya, melebar hati kita, melebar juga pemandangan melihat karena itu cantik semuanya. Inilah saya kira para pemirsa Dai TV yang saya hormati, yang saya muliakan. Semoga apa yang kita sampaikan khusus untuk Dai TV ini, insya Allah kalau bisa kita mengamalkan, Masya Allah, maka kita akan menjadi teladan-teladan di dalam masyarakat. Ya. Dan kepada kawan-kawan belum terpanggil untuk tersentuh air wudhu, belum terpanggil untuk melakukan ibadah puasa, mari kita beranak tangga sedikit demi sedikit, kita coba, lama-kelamaan insya Allah bisa seperti yang lain juga kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh